Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Singgih dan yang saya kasih rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang pertama pada sesi yang ketujuh ini, yaitu berkaitan dengan financial statement analysis and the prediction of stock return, di mana artikel ini ditulis pada tahun 1989. Jadi artikelnya sudah cukup lama dan memang pada artikel ini komponennya sangat berbeda dengan artikel-artikel yang mungkin sudah teman-teman biasa baca. Jadi mungkin saya akan menyampaikan ini secara bertahap dan mungkin sebisa mungkin sedetail mungkin sehingga teman-teman nanti juga bisa memahami ini juga dengan baik. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Analisis laporan keuangan mengidentifikasikan aspek dari laporan keuangan yang relevan dengan keputusan investasi. Tujuan dari analisis pada makalah ini adalah untuk menemukan nilai perusahaan dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Harga pasar dapat untuk menentukan nilai perusahaan dan dengan demikian bisa digunakan juga untuk melakukan evaluasi informasi dalam kaitannya dengan topik akuntansi. Dengan demikian, atribut akuntansi disimpulkan sama dengan nilai relevan karena secara statistik berkaitan dengan harga saham yang ada di pasar saham. Nilai saham yang beredar terkadang tidak mencerminkan nilai sebagaimana mestinya atau tidak mencerminkan nilai aslinya. Sehingga analisis laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu di dalamnya dapat menemukan nilai-nilai yang tidak tercermin pada harga saham. Kemudian, mulai banyak orang atau banyak pihak yang mulai menggunakan nilai intrinsik sebagai tolak ukur identifikasi saham. Yang selanjutnya, mulai banyak pihak juga yang membandingkan harga saham dengan nilai fundamental ini, sehingga harga saham yang memang berada di pasar itu dapat mencerminkan hal-hal sebagaimana saham itu benar-benar bernilai. Peneliti di sini menyampaikan sebuah gap bahwa sebenarnya sudah banyak klaim efisiensi pasar dengan informasi akuntansi yang tersedia secara luas, secara publik. Nah, namun tidak ada klaim mengenai analisis fundamental yang ada dalam perusahaan. Peneliti menggunakan metode analisis laporan keuangan untuk menganalisis secara fundamental atau secara mendalam dan harapannya dapat menemukan atribut-atribut perusahaan yang relevan dengan nilai laporan keuangan dan berikut juga kaitannya dengan pasar atau pasar modal atau pasar saham yang ada di go public sehingga investor itu dapat menilai perusahaan dan juga saham itu secara bersama-sama dan benar-benar mencerminkan harga saham yang sebenarnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan. Mungkin teman-teman kalau misalkan membaca beberapa penelitian yang terbaru itu memang untuk bagian kedua itu biasanya landasan teoritis dan juga pengembangan hipotesis, tapi untuk yang penelitian ini lebih menekankan kepada sebuah pendekatan. Bagaimana bagian ini tuh menjelaskan apa saja sih sebenarnya yang ingin ditekankan dalam penelitian ini. Dan peneliti itu menjelaskan analisis laporan keuangan dengan melakukan ringkasan atau mencari sebuah nilai dari laporan keuangan dan selanjutnya adalah menguraikannya pada strategi investasi dari perusahaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu analisis laporan keuangan yang menjadi salah satu bagian penting dari penelitian ini. Laporan keuangan menunjukkan sebuah informasi tertentu dari perusahaan. Dan dengan laporan keuangan teman-teman juga bisa melihat atau menilai seberapa sehat sih perusahaan, seberapa mampu nanti perusahaan itu bisa melanjutkan kegiatannya atau going concern ke depannya. Nah, namun dalam laporan keuangan itu masih bersifat abstrak
Dan menurut peneliti itu masih belum terlihat itu untuk apa sih sebenarnya, itu apa dan untuk apa. Nah, mungkin kita juga mengenal rasio, misalkan profitabilitas, perputaran, dan juga likuiditas. Tetapi karakteristik untuk menilainya itu belum belum terlihat. Misalkan probabilitas itu nanti untuk apa sih? Atau misalkan likuiditasnya itu untuk apa sih? Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu menekankan pada hal itu, agar semua itu lebih jelas ini untuk apa maksudnya dan kenapa ini dihitung. Nah, peneliti menggunakan model logit untuk mencari nilai, kalau saya menyebutnya adalah nilai PR, yang nantinya akan menjadi salah satu nilai untuk mengukur strategi investasi. Jadi komponen mana saja sih yang di dalam laporan keuangan itu yang dapat dijadikan patokan untuk menilai saham masa depan atau strategi investasi dari sebuah perusahaan menggunakan nilai PR tersebut. Jadi peneliti itu menekankan pada laporan keuangan untuk bisa memprediksi hal-hal tertentu dari pasar atau terutama dalam ini misalkan harga saham. Nah, setelah melakukan beberapa analisis dan mencari istilahnya nilai PR, peneliti selanjutnya akan menyusun sebuah strategi investasi. Apa sih itu? Strategi investasi itu diharapkan menjadi sebuah acuan bahwa beberapa komponen atau karakteristik dari laporan keuangan yang disampaikan perusahaan itu dapat dijadikan sebuah indikator tertentu dari strategi investasi dari sebuah perusahaan. Contoh, misalkan saham itu ditempatkan atau akan ditempatkan pada posisi investasi itu berdasarkan nilai PR yang dicari. Kalau misalkan memang itu sesuai berdasarkan nilai-nilai tersebut, sesuai dengan kondisi perusahaan, maka bisa ditempatkan pada posisi investasi. Dan itu menjadi sebuah informasi yang baik juga bagi perusahaan. Nah, berikut terdapat beberapa cara yang digunakan untuk merancang strategi investasi dan peneliti dalam hal ini menekankan pada 3 prinsip. Nah, prinsip apa itu? Yang pertama, yaitu informasi yang tersedia atau yang tersedia di umum di publik, strategi investasi itu dapat diterapkan. Namun dikecualikan untuk atau dalam upaya meminimalkan biaya ekspos, jadi biaya-biaya yang terdahulu. Yang kedua, yaitu penelitian mengikuti sebuah kepastian di mana program riset itu tidak merefleksikan pengalaman awal dari data. Jadi memang ada beberapa pengecualian dari strategi investasi itu, yaitu menghilangkan beberapa komponen dari data-data awal. Jadi kan ini kan dari laporan keuangan, sehingga itu menghilangkan beberapa hal berkaitan dengan laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis dilakukan dengan mengambil sampel yang cukup besar dari perusahaan dan dapat direplikasi dari banyak periode waktu. Jadi ada kemungkinan untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari, terutama nanti ketika riset berkembang dan hal seperti itu justru bisa menjadi rujukan untuk penelitian yang jauh lebih relevan di masa yang akan mendatang. Baik, itu beberapa pendekatan yang ditekankan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sampel penelitian. Baik, jadi penelitian juga menggunakan sampel penelitian, di mana informasi laporan keuangan itu diperoleh dari dokumen laporan tahunan, Kompustat. Jadi memang itu merupakan mengambil beberapa arsip laporan tahunan dari Kompustat dan beberapa data termerger pada 1984 Kompustat Research File untuk memperoleh data lengkap oleh Kompustat pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1984. Menurut peneliti, Kompustat juga mengklaim bahwa perusahaan yang tercatat dalam data tersebut komprehensif atau menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pasar saham yang diperdagangkan di NYSE dan juga AMEX atau di dua bursa saham tersebut. Nah, perusahaan tersebut menyediakan laporan keuangan histori dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1984. Karena data dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1972 itu digunakan untuk
melakukan estimasi earning prediction model. Dan mungkin dalam kaitannya juga dengan ranah portofolio yang dilakukan setelah 2 tahun tanggal laporan keuangan. Nah, dalam hal ini strategi investasi diimplementasikan berdasarkan informasi laporan keuangan tahun fiskal 1973 sampai dengan tahun 1983. Nah, peneliti menyampaikan bahwa terdapat penghapusan beberapa sampel atau beberapa hal dikarenakan ada harga yang menurut analisis laporan keuangan yang komprehensif dan menggunakan model prediksi umum berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi komposisi industri dari sampel akhir dalam penelitian ini itu memang terlihat memang agak sedikit karena peneliti mengeluarkan beberapa perusahaan, misalkan mengeluarkan perusahaan listrik dan gas, bank, keuangan, dan real estate. Dan alasannya memang seperti yang mungkin sering kita baca bahwa perusahaan tersebut itu tidak memiliki atribut yang dapat diidentifikasi oleh model prediksi. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan baca artikel sering sekali ada penelitian yang mengeluarkan sampel keuangan. Dan memang itu dalam hal ini juga peneliti melihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut yang berkaitan dengan keuangan itu memang tidak memiliki model yang sama dengan perusahaan yang lain sehingga itu tidak bisa diidentifikasikan dalam model prediksi tersebut. Baik, itu tadi sampel penelitian yang digunakan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam eksekusi. Dari eksekusi istilahnya mulai melakukan analisis oleh peneliti. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kalkulasi dari ringkasan pengukuran PR, kalau saya menyebutkan seperti itu. Jadi kemampuan prediksi dari return saham dari atribut laporan keuangan dinilai dengan menggunakan data laporan keuangan selama tahun 1965 dan selanjutnya dilanjutkan pada periode 1973 dan sampai dengan 1977. Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah setiap deskriptor dimasukkan sebagai satu-satunya variabel penjelas dalam model prediksi laba logik untuk memperkirakan bahwa parameter model tersebut observasi dikumpulkan dari seluruh perusahaan dan juga pada lintas waktu yang berbeda juga. Jadi setiap observasi itu berpasangan dari dari setiap deskriptor akuntansi dan adanya perubahan pendapatan di masa depan yang tersedia dalam data yang termasuk kemungkinan adanya bias seleksi. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan penelitian memasukkan multivariat model sama pada semua deskriptor dengan mengestimasikan signifikan koefisien pada tingkat 0,01 yang diobservasi pada estimasi univariat. Nah, untuk selanjutnya, peneliti mengeluarkan beberapa koefisien yang tidak mencapai level 0,10. Hasilnya didapat bahwa penelitian ini mengeluarkan 19 variabel untuk periode waktu 1965 sampai dengan 1972 dan 18 variabel untuk periode waktu 1973 sampai dengan 1977. Nah, untuk selanjutnya langkah yang ketiga yaitu peneliti melakukan investigasi atau penyelidikan pada setiap masing-masing variabel yang tersisa secara bertahap. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghapus deskriptor pada tingkat level 0,10 yang hasilnya terdapat 3 deskriptor yang dihapus dari periode waktu 1965 dan pada periode selanjutnya 1973 sampai 1977 tidak ada deskriptor yang dihapus. Nah, final model yang sudah tercatat sebagai berikut. Berbagai statistik yang menunjukkan kemampuan signifikan terhadap deskriptor untuk secara bersama-sama menggambarkan perubahan pendapatan berikutnya. Misalkan persediaan penjualan pendapatan yang lebih dari satu deskriptor.
Sedangkan untuk tahun 1973 sampai dengan 1983, peneliti itu memprediksi bahwa nilai PR dengan kedua model tersebut dan untuk masing-masing tahun tersebut diperkirakan memiliki atau muncul adanya korelasi antar dua nilai tersebut. Jadi memang dari periode waktu tersebut sudah diteliti masing-masing sesuai dengan pembagian sampel tadi. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, berkaitan dengan prediksi pengembalian saham berdasarkan nilai-nilai yang sudah dicari. Prediksi pengembalian saham atau perhitungan dalam penelitian ini memprediksi arah dari perubahan laba yang ada di masa depan. Jika laba dinilai oleh investor, maka analisis laporan keuangan membingkai informasi value relevan. Namun intinya adalah menilai apakah ia menangkap informasi yang tidak tercermin dalam harga saham. Kadang memang saham itu kan memang tidak bisa tercermin seutuhnya di situ, maka dibutuhkan adanya penilaian lebih dalam lagi. Jika harga tidak mencerminkan informasi dalam deskriptor tentang laba masa depan, dan jika harga kemudian condong ke arah fundamental, maka deskriptor dalam hari ini harus bisa memprediksi pengembalian saham yang ada. Nah, peneliti menggunakan cumulative return pada posisi yang dilaporkan di beberapa titik selama periode kepemilikan 24 bulan. Dan peneliti juga mempertimbangkan selain return, cumulative return, peneliti juga mempertimbangkan return buy and hold yang juga dihitung dengan menggunakan atau menggabungkan pengembalian untuk masing-masing saham setiap bulannya dan kemudian dirata-ratakan dan akhirnya nanti ditambahkan. Nah, ada dua bagian penting dari pengembalian investasi yang memang dari penelitian itu sudah muncul atau sudah terlaporkan. Ada dua. Yang pertama, yaitu merangkum semua pengamatan dalam sampel dan memberikan dasar perbandingan sesuai dengan strategi bull and run. Nah, karena perusahaan memiliki mungkin tahun fiskal yang berbeda, mungkin istilahnya, pengembalian untuk setiap perusahaan itu di setiap posisi diidentifikasikan pada atau untuk bulan tersebut dikurangi untuk bulan yang sama. Indeks pengembalian pasar tertimbang untuk bulan yang dihitung pada CRSP, NYSE, dan juga AMEE. Nah, kembali ke posisi untuk bulan yang relevan dari periode penyimpangan dihitung sebagai selisih pengembalian rata-rata untuk semua bulan tersebut. Dan akhirnya bahwa bobot dari sekuritas itu bisa dikatakan menjadi sebuah strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Nah, penekanan yang kedua yaitu berkaitan dengan mencerminkan hasil strategi investasi yang dapat dijalankan pada saat itu dan dinyatakan cocok untuk menilai efisiensi dari pasar. Nah, posisi diambil berdasarkan nilai PR yang sudah dicari dari analisis laporan keuangan tadi pada setiap tanggal 1 April dari masing-masing tahun dari 1973 sampai dengan periode 1983 dengan kriteria bahwa perusahaan itu memiliki tahun fiskal sampai dengan bulan Desember, jadi Januari dan sampai dengan Desember. Untuk setiap bulan dalam posisi tersebut, pengembalian ke posisi hold adalah perbedaan antara pengembalian rata-rata untuk sisi istilahnya sisi hold panjang dan juga hold pendek pada posisi tersebut. Pengembalian yang dilaporkan untuk setiap bulan dalam periode holding adalah sarana pengembalian strategi selama 11 tahun. Dan dengan demikian bahwa harapannya hal tersebut dapat mencerminkan profitabilitas rata-rata untuk strategi yang ditetapkan pada setiap tahun tersebut. Nah, periode kepemilikan pada bulan yang bertepatan pada waktu kalender, sehingga pengembalian pasar dan faktor umum lainnya dikeluarkan dari perhitungan pengembalian ke posisi hold investasi 0. Jika kedua sisi
atau kedua posisi tersebut memiliki sebuah kepekaan yang sama dalam mengukur sebuah faktor umum lainnya. Jadi itu hal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk bisa mencari sebuah hal atau mencari beberapa komponen yang dapat dijadikan salah satu ukuran nilai fundamental dari saham tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada ringkasan pengukuran dan risiko. Nah, hasil dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan ukuran nilai untuk bisa memprediksi pengembalian saham dalam periode sampel pada penelitian ini. Terlepas dari kehati-hatian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ada kemungkinan bahwa nilai dari analisis laporan keuangan atau PR itu membedakan perusahaan berdasarkan karakteristik risiko dari penyesuaian harga yang tertunda untuk menilai fundamental. Nah, pada bagian ini peneliti menyelidiki penjelasan risiko yang menurut peneliti mungkin akan muncul, mungkin. Nah, peneliti menggunakan istilahnya sudah melakukan disclaimer terlebih dahulu ya sebelum melakukan penelitian ini bahwa karena tidak ada definisi yang diterima secara umum, peneliti tidak pernah memastikan bahwa peneliti membandingkan pengembalian dengan topik ukur yang sama. Jadi sudah melakukan disclaimer terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor risiko yang diteliti oleh peneliti. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan profil korelasi. Jadi pada profil korelasi ini menyelidiki atau menginvestigasi bahwa pengembalian yang diprediksi tidak dapat dijelaskan oleh risiko berbasis pengembalian. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa memang tidak ada asosiasi yang kuat antara nilai PR dengan kelompok industri, karena mungkin menurut peneliti kalau misalkan industri itu memiliki risiko yang berbeda-beda pada seluruh periode sampel. Jadi perhitungan lain pada tabel 7, mungkin teman-teman bisa buka langsung dalam artikel, juga merangkum atribut lain yang diduga sebagai ukuran risiko yang mungkin akan menunjukkan risiko yang tidak ditangkap oleh beta atau deviasi standar pengembalian. Nah, ini semua diamati secara bersama-sama dengan nilai PR tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai pasar mencerminkan kesalahan harga sehubungan dengan nilai PR, sehingga tidak dapat memisahkan kesalahan harga ini dari risiko tersebut. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan future control atau istilahnya beberapa kontrol yang harus ditambahkan mungkin ya di masa depan. Ini lagi-lagi peneliti merujuk pada tabel ke-7. Jadi pada tabel 7 itu menangkap efek dari ukuran size perusahaan. Di mana proksi untuk ukuran itu menjelaskan perbedaan pengembalian rata-rata dan menunjukkan bahwa itu semua adalah proksi yang menjelaskan sebuah risiko. Nah, oleh karena itu peneliti melakukan penyesuaian ukuran ini dengan melakukan beberapa pengujian. Analisis yang digunakan ulang yang disebutkan dengan ukuran itu jadi sudah dilakukan beberapa pengujian yang memang disesuaikan dengan ukuran untuk bisa meminimalisir risiko, sehingga kontrol untuk ukuran ini dapat dipertahankan secara bersama-sama. Jadi harapannya memang untuk size itu memang bukan menjadi sebuah risiko yang akan membawa penelitian ini. Yang selanjutnya berkaitan dengan pengumuman nilai PR atau nilai laporan keuangan tadi. Ini pengujian lebih lanjut, jadi peneliti melakukan pengujian lebih lanjut, lebih mendalam, menunjukkan bahwa nilai PR itu tidak menggambarkan perbedaan risiko antar perusahaan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Item akuntansi yang menjadi dasar pencarian nilai PR itu diterbitkan dalam laporan keuangan tahunan antara akhir tahun fiskal dan juga waktu di mana posisi investasi itu siap diambil, yaitu 3 bulan setelah akhir tahun fiskal. Ya, jadi itu memang jadi hal yang penting. Dan reaksi harga pasar terhadap suatu informasi harus diamati selama periode 3 bulan ini, karena memang ada jangka waktu untuk melakukan pengumuman. Dan mungkin nanti akan dijelaskan pada artikel 2 itu mungkin nanti PEAD, post earning
tidak salah. Jadi itu memang untuk melihat bagaimana sebuah informasi itu akan mempengaruhi reaksi pasar. Nah, jika nilai PR diinterpretasikan sebagai atau oleh investor sebagai indikator pendapatan masa depan, maka perubahan harga yang harus maka perubahan harga itu harus berhubungan positif dengan beta yang tidak terduga. Mirip dengan apa yang diamati untuk laba tidak terduga, karena beta PR dalam hal ini adalah pendapatan masa depan yang tidak terduga juga. Jadi investor juga harus bisa menafsirkan atau memastikan bahwa nilai PR itu bukan sebagai ukuran risiko. Perubahan harga memang harus berhubungan negatif dengan nilai PR itu sendiri. Ini memang beberapa hal yang ingin disampaikan oleh peneliti berkaitan dengan pengukuran yang telah dilakukan dan risiko yang muncul terhadap pengukuran tersebut atau mungkin lebih jelasnya dalam penelitian ini. Baik itu untuk ringkasan pengukuran dan risiko, kita lanjutkan ke bagian konklusi. Jadi laporan keuangan itu memang dapat memprediksi pengembalian saham di masa depan. Meskipun tidak secara pasti merupakan atau dapat mengandung juga atribut risiko yang muncul. Namun ukuran fundamental ini menangkap nilai ekuitas yang memang tidak tercermin dari harga saham, karena memang harga saham itu kadang memang tidak mencerminkan dan memang harus diteliti lebih dalam menggunakan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan itu mengungkapkan fundamental yang tidak tercermin dari harga saham itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan prediksi atau prediktif antara prediktor laba dan pengembalian saham masa depan dapat menangkap banyak hubungan kontemporer antara laba dan pengembalian saham. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, terutama penelitian Ball and Brown itu sendiri. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan analisis fundamental, itu salah satu caranya dengan mengekstrak ukuran nilai dari laporan keuangan dan dengan membandingkan harga saham untuk mengidentifikasi nilai saham itu sendiri. Hasil yang disusun pada penelitian ini melibatkan perbandingan lintas bagian dari ukuran nilai atau PR itu sendiri dengan mempertimbangkan dengan harga yang muncul. Mengingat efisiensi pasar, sangat mungkin bahwa beberapa nilai PR yang tinggi dikaitkan dengan overpricing. Begitu pula sebaliknya. Jadi itu dari konklusinya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salah kata atau hal yang kurang lengkap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.